warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, muatan pembelajaran bahasa Indonesia, tentang informasi dalam teks bacaan. Sebelumnya, apakah kalian ingat apa itu paragraf? Anak-anak, paragraf itu terdiri dari rangkaian kalimat. Kalimat tersebut memuat suatu ide atau gagasan yang terjalin satu sama lain. Jadi paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat dengan satu kalimat utama, dan di setiap kalimat-kalimat dalam satu paragraf itu mempunyai ide dan hubungan. Dalam suatu tulisan, paragraf ditandai dengan penulisan yang menjorok ke dalam pada baris pertama. Berikut contoh dari paragraf. Ya, ini ada teks yang berjudul Bahasa Daerah di Indonesia Terancam Punah. Mana yang disebut paragraf ini? Ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Jadi teks ini ada 4 paragraf. Ciri dari paragraf itu setiap kalimat pertama itu menjorok ke dalam. Ya, menjorok ke dalam. Jadi kalau kalian nanti Bu Guru minta membuat teks dengan 3 paragraf, maka cara penulisannya seperti ini ya. Paragraf pertama, kalimat pertamanya menjorok, setelah itu tidak menjorok. Kalimat kedua menjorok lagi, setelah itu tidak menjorok. Dan gunakan tata bahasa yang benar, cara penulisan yang benar. Setiap awal paragraf itu huruf besar. Setiap awal kalimat itu huruf besar. Jadi setelah titik itu huruf besar. Setelah titik huruf besar. Nama kota, nama daerah, nama orang, itu juga huruf besar. Nanti lain waktu kita akan belajar tentang penggunaan huruf besar ya. Jadi mengerti anak-anak, paragraf itu ditandai dengan kalimat pertama yang menjorok ke dalam. Dan di setiap paragraf terdiri dari satu pokok pikiran atau satu kalimat utama. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kalimat utama dan pikiran pokok. Setiap paragraf terdapat satu kalimat utama, seperti yang Bu Guru jelaskan tadi. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya mengandung pikiran pokok atau gagasan utama yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Jadi kalau membaca sebuah paragraf itu akan ada banyak kalimat. Itu ada satu pokok pikiran, ada satu kalimat utamanya. Pikiran pokok atau gagasan utama adalah gagasan yang mendasari suatu paragraf. Bagaimana cara menemukan pikiran pokok atau gagasan utama? Pertama, membaca kalimat dari keseluruhan teks. Kemudian memahami isi bacaan pada teks. Kemudian menandai kalimat awal, akhir, atau keduanya. Karena pikiran pokok atau gagasan utama itu biasanya terdapat dalam kalimat utama. 4. Menemukan pikiran pokok. Selanjutnya kita akan belajar paragraf deduktif, induktif, dan deduktif. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya di awal paragraf. Contohnya paragraf ini. Kalian baca dulu ya. Komodo merupakan hewan langka yang dilindungi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat per 2017 tercatat 2.884 ekor komodo di Taman Nasional Komodo. Kadal terbesar di dunia ini termasuk dalam daftar hewan dilindungi karena jumlahnya sedikit. Penyebab langkanya komodo akibat habitat komodo yang semakin hari semakin tercemar. Dari paragraf ini kalimat utamanya mana? Ini, karena semuanya membahas tentang komodo merupakan hewan langka yang dilindungi. Itu kalimat utama. Kalau gagasan pokok sama, gagasan pokoknya juga komodo hewan langka yang dilindungi ya. Biasanya itu kalau gagasan pokok itu
inti dari kalimat utama, jadi lebih singkat. Setelah paragraf deduktif, ada paragraf induktif. Paragraf induktif itu kalimat utamanya di akhir paragraf. Biasanya di kalimat terakhir itu ada kata jadi, akhirnya, akibatnya, oleh karena itu, maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, dan dengan demikian, kalau ada kata-kata seperti ini di akhir paragraf, maka itu biasanya paragraf induktif. Contohnya berikut. Nah, di sini ada kata, maka dari itu, meskipun populasi komodo dapat dikatakan stabil, namun kita harus tetap menjaga kelestarian alam dan habitat komodo. Maka ini disebut paragraf deduktif karena kalimat utamanya di akhir paragraf. Selanjutnya paragraf deduktif induktif. Paragraf deduktif induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya di awal dan di akhir paragraf. Contohnya ini. Nah, hutan mangrove memiliki karakteristik tertentu. Tumbuhan di dalam hutan secara semacam ini didominasi oleh tumbuhan bakau. Maka orang sering menyebutnya hutan bakau. Hutan mangrove terdapat di perairan payau, campuran air asin dan air tawar. Akibatnya, hutan mangrove sangat dipengaruhi pasang surut laut. Itulah beberapa ciri yang dimiliki hutan mangrove. Jadi, dua, hutan mangrove memiliki karakteristik tertentu dan ciri-ciri hutan mangrove. Sama-sama kan? Ini hanya menguatkan karena mengulangi, artinya kan sama. Oke anak-anak, selanjutnya kita belajar menemukan makna kosakata baru di paragraf. Kadang kita itu kalau membaca ada kata-kata baru yang belum kita pahami. Bagaimana cara menemukannya? Yang pertama, baca keseluruhan kalimat. Kemudian, cari makna kosakata baru di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika kalian tidak mempunyai Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalian boleh mencarinya melalui aplikasi Google. Nanti di sana ada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, menemukan informasi baru, informasi dalam bacaan. Bagaimana? Yang pertama, memahami judul bacaannya. Kedua, baca kalimat demi kalimat dengan seksama. Ketiga, pahami makna dalam kalimat. Kemudian, tentukan informasi dengan mengajukan pertanyaan. Apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, ya? 5W1H kita pernah belajar. Kalau pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana ini, nanti kalian akan mendapat informasi yang penting. Selanjutnya, tulis informasi yang didapat. Baik anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Kemudian kalian ada tugas, buka buku tema pembelajaran 6, halaman 29. Kemudian bacalah teks Festival Budaya Isten Mulang. Cari ide pokok di setiap paragraf, ya. Setiap paragraf ada satu ide pokok. Nah, kalian cari. Biasanya ide pokok itu inti dari kalimat utama. Jadi kalian boleh mencari kalimat utamanya. Kemudian disingkat kalimat utamanya itu menjadi ide pokok. Yang kedua, cari 5 kata sulit. Kemudian cari artinya di KBBI. Boleh juga dari internet, ya. Sekian anak-anak, selamat belajar. Apabila ada yang belum dipahami, boleh WA Bu Guru ya. Sambil kalian juga membaca di buku tema kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.